Oke teman-teman, berjumpa lagi di video yang terbaru ini. Saya akan memperbaiki receiver K-Vision Bromo C2000. Kita lihat gejalanya seperti ini. Ya, jadi gejalanya adalah K-Vision Bromo C2000 mata merah. Untuk kerusakan receiver K-Vision Bromo C2000 mata merah seperti ini, biasanya masih bisa diperbaiki ya. Sebelum saya memperbaiki di bagian software, saya akan coba terlebih dahulu mengecek di bagian hardware-nya. Nanti kita cek tegangan-tegangan normalnya. Untuk itu langsung saja kita bongkar receivernya. Oke, ini sudah kita bongkar. Sekarang kita colokkan adaptornya dan kita ukur tegangan-tegangan normalnya. Prop hitam di ground dan prop merah kita ukur di tegangan 12 voltnya. Ya, ini ada ya 12 volt. Kemudian kita ukur di bagian tegangan 5 volt di LP20. Kita ubah dulu skalanya menjadi skala 10 volt. Langsung saja kita ukur tegangan 5 volt di LP20. Ya, ternyata lebih dari 5 volt ya. Ini mentok 10 volt. Di LP20-nya ternyata tegangannya lolos, sepertinya tegangan 12 volt itu langsung masuk ke LP20. Itu artinya IC S47, IC penurun tegangan 5 voltnya rusak. Sekarang kita ubah lagi skalanya menjadi 10 dan kita ukur tegangan 3,3 di sini. Ya, ada ya 3,3 normal. Kemudian kita ukur di LP14. Di sini tegangan 1,2 hilang, berarti IC 1,2 di sini rusak ya. Oke, sampai di sini kita sudah bisa menemukan titik kerusakannya, yaitu di LP20, tegangan 5 volt berubah menjadi 12 volt, sehingga membuat IC di LP14 mengalami kerusakan juga, karena inputnya itu seharusnya 5 volt menjadi 12. Jadi sekarang kita akan ganti kedua IC tersebut, IC di LP20 dan IC di LP14. Sekarang kita lepas dulu IC 5 voltnya ini. Kita akan ganti dengan IC yang sama. Sebelumnya saya pernah membuatkan tutorial cara memperbaiki receiver K-Vision Bromo C2000 yang mati total, yaitu tegangan 5 voltnya hilang ya waktu itu. Dan saya menggantinya dengan step down. Namun kali ini saya punya IC yang asli, yaitu IC penurun tegangan S47. IC penurun tegangan 5 volt S47 ini bisa kita dapatkan di toko online. Untuk cara pemasangan IC ini kita harus perhatikan tanda titik yang ada di IC itu harus sesuai dengan tanda titik yang ada di PCB-nya. Jadi harus lurus ya, harus pas seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya cara masangnya. Oke, langsung saja kita solder kalau sudah pas tanda titiknya. Oke, pemasangan IC 5 volt di LP20 sudah selesai. Sekarang kita ukur apakah sudah keluar tegangan 5 voltnya dengan normal. Kita ukur di LP20. Ya, di sini sudah normal ya. 5 volt sudah keluar, bagus. Pas 5 volt ini ya. 5,2 nggak apa-apa, bagus. Kemudian kita ukur di LP14, di sini masih 0. Inputnya padahal sudah dapat 5 volt ya, tapi outputnya di LP14 masih 0. Oke, langsung saja kita ganti IC di LP14 ini. Kita kasih flux dulu ya, lebih mudah biar panasnya itu merata. Terus kita tambahkan timah di sini. Kemudian kita panaskan bergantian. Ya, udah lepas ya, jadi mudah. Dan untuk pengganti IC 1,2-nya saya juga punya IC yang asli juga ya, 1,2. Jadi saya tidak perlu menggunakan step down karena di sini saya punya IC 1,2 volt. Untuk pemasangannya ini lebih mudah karena kakinya itu berjumlah 5 kaki, jadi nggak mungkin terbalik ya, seperti ini. Jadi nggak mungkin kebalik, kita masangnya pasti benar karena hanya 5 kaki. Kita paskan dulu posisi dan langsung kita solder.
Oke, pemasangan IC 1,2 volt sudah selesai. Sekarang kita ukur tegangannya di LP20 ada 5 volt, ini normal. Kemudian di IC 3,3 juga normal. Kemudian kita ukur juga di IC 1,8, ini juga termasuk normal. Kemudian di LP14 1,2, ini juga normal ya. Ini sudah normal. Kemudian kita ukur juga di LP berapa ini nih? Ini juga normal ya, 12 volt langsung. Dan yang terakhir di out LNB harus ada sekitar 18. Ini ada 19 volt ya. 19 volt normal juga ya. 19 atau 13 volt. Tergantung polaritas. Kalau dia polaritas horizontal memang harus 18 sampai 19. Tapi kalau di polaritas vertikal ya dia harus 13 volt. Nah, sekarang kita coba, ternyata receiver ini udah hidup ya, hidup normal, dan angkanya juga sudah keluar, jadi tidak perlu flash karena kerusakannya ternyata ada di bagian hardware. Jadi untuk teman-teman, kesimpulannya, untuk menangani kasus receiver Capvision Bermoci 2000 mata merah, itu yang perlu pertama kali ditangani adalah bagian hardware atau bagian fisiknya. Kemudian kalau di bagian fisiknya misalnya tegangan normal semua tapi tetap mata merah, ya barulah kita lakukan langkah untuk mengatasi permasalahan software. Contohnya seperti flash EEPROM-nya. Oke, segitu saja dulu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian, dan jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa kalian klik like dan subscribe bagi yang belum subscribe. Dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.